Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya nikmat teragung adalah nikmat Islam, satu-satunya agama yang benar di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadin min hadhil ummati kal yahudi wan nasara tsumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi wa huwa illa kana min ashabin nar." Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengarkan tentang aku, baik Yahudi dan Nasara, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kita melihat miliaran manusia di atas muka bumi ini tidak berada di atas hidayah, tidak mengenal agama, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang menyembah kepada makhluk. Masih banyak di antara mereka yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada pohon, menyembah kepada batu, dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Akan tetapi, ternyata Allah memilih kita untuk menyembah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Sesungguhnya hidayah adalah nikmat. Sesungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah kepadanya, maka Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah akan bikin dadanya sempit untuk menerima Islam. Fa may yahdiyallahu fala mudhillalah. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Ma'asyiral muslimin, hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang lebih utama untuk mendapatkan hidayah. Akan tetapi sebagian dari mereka memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, tapi mereka menyembah kepada matahari, mereka menyembah kepada nabi, mereka menyembah kepada batu, mereka menyembah kepada berhala. Dan siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya, dan dia tidak akan memeluk Islam. Lihat orang-orang munafik yang mereka mengetahui bahasa Arab, yang mereka mengerti isi Al-Quran,
Mereka sholat di belakang Nabi SAW. Mereka kadang ikut berjihad bersama Nabi SAW. Mereka tinggal bersama Nabi SAW. Mereka mengikuti kajian-kajian dan wejangan Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran Rasulullah SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kebenaran Rasulullah SAW seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Benar-benar ma'rifat, pengetahuan yang sangat jelas tentang Nabi SAW. Akan tetapi mereka tidak beriman karena hasad dan dengki kepada Rasulullah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendakwai ayahnya dengan penuh santun dan penuh bijak. Ayah yang sangat dicintai tersebut tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah selama 50 tahun dengan sabar, dengan berbagai metode dan cara. Akan tetapi istrinya tidak beriman kepada Allah. Anaknya meninggal dalam kondisi kafir. Lihat Nabi Lut alaihissalam, istrinya meninggal dalam kondisi kafir. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan penuh bijak kepada pamannya Abu Lahab. Paman Nabi SAW meninggal dalam kondisi kafir. Ternyata Abu Talib, paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yang selalu membela Nabi, ternyata meninggal dalam kondisi musyrik. Sampai Nabi bersedih tatkala pamannya tersebut meninggal dalam kondisi musyrik. Dan Nabi SAW bersabda, "Astaghfirunna laka ma lam unha ank." Akan mohonkan ampun bagi engkau, hai pamanku, selama aku tidak dilarang. Maka Allah kemudian menurunkan ayat yang menegur Nabi SAW. "Innaka la ahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Kau tidak bisa berpetunjuk kepada orang yang kau cintai, wahai Muhammad, karena hidayah bukan di tangan para rasul, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ma'asyiral muslimin, sebab hidayah begitu luar biasa. Tapi kalau Allah tidak buka hatinya, maka seorang tidak akan beriman. Sebaliknya, tatkala pintu kesesatan di mana-mana meliputi seseorang, tapi jika seorang menghendaki hidayah baginya, Allah akan kasih hidayah baginya. Lihat istri Fir'aun, tinggal di kerajaan Fir'aun. Suaminya orang yang sangat membangkang perintah Allah, orang yang sangat kafir di alam semesta ini. Ternyata dia masuk Islam. Ternyata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah beri perumpamaan kepada orang-orang yang beriman tentang istri Fir'aun. Idz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku rumah di sisimu di dalam surga." Padahal dia adalah istri dari Fir'aun. Oleh karenanya, bersiapa yang hendak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Dari sini kita mengetahui, ma'asyiral muslimin, bahwasanya hidayah adalah nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri, benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda tatkala menggali parit di perang Khandaq, "Wallahi laulallaha mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina." Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa mendapatkan hidayah, kita tidak bisa bersedekah, kita tidak bisa salat. Kita pun katakan demikian demi Allah. Kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita ini menuju ke masjid ini untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita hidayah kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu tasliman mazidan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'a la yastajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.